Pengobatan TB 3 minggu, GTM masih hilang timbul. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari milenial nih. Banyak nih pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan bisa saya jawab semuanya ya. Nah, anaknya dites mantuk positif, lalu udah minum obat TBC 3 minggu. Nah, tapi GTM masih hilang timbul. Tidak ada efek samping obat. Apa artinya anak saya sebenarnya ada bakteri TB atau enggak? Sebelumnya ada ISK, tidak diobatin apakah bisa sembuh? Nah, saya jawab dari ISK-nya dulu ya. Nah, umumnya ISK itu butuh antibiotik agar penyembuhannya sempurna. Karena pada anak ISK itu bisa berulang, apalagi di bawah 3 tahun. Teknik pengambilan sampel juga harus bagus. Kalau salah, ya akurasinya juga jelek. Yang tadinya tidak infeksi, bisa infeksi. Nah, cara pengambilan sampel yang bagus bagaimana pada anak? Memang agak susah ya. Jadi dibersihkan dulu ya ujung saluran keluar urin. Ya kalau bisa pakai alkohol, kalau enggak cuci pakai sabun. Keringkan. Nah, lalu anak disuruh pipis. Waktu urin yang baru keluar itu jangan langsung tampung. Kasih keluar dikit terus bagian tengahnya. Itu namanya midstream urine. Lalu dibawa ke lab, jangan lewat 1 jam agar akurasinya bagus. Nah, jadi teknik pengambilan itu menentukan hasilnya. Nah, kalau memang benar ISK nggak diobatin, ya mungkin aja bisa sembuh, tapi kecil ya kemungkinannya. Nah, ada baiknya dikasih antibiotik. Setelah selesai pengobatan antibiotik, misalnya 10 hari, 3 hari bebas antibiotik, anak dicek urinnya lagi untuk memastikan. Nah, misalnya sebulan, 2 bulan lagi, ya kita perlu cek lagi. Karena pada ISK bisa membuat nafsu makan anak terganggu, pertumbuhan anak terganggu. Nah, jadi banyak sekali yang bikin anak pertumbuhannya terganggu, termasuk TB ini. Nah, jadi pada TB mantuk positif, nah jadi saya ulang lagi ya. Jadi diukur nih bentolnya secara melintang, dikasih garis kanan kiri. Nah, diukur tuh, jadi mesti diraba bentolnya tuh dikasih garis. Nah, kalau 10 mm atau lebih itu positif. Tapi mantuk positif bukan berarti anak sakit TBC. Maksudnya apa? Nah, jadi kalau mantuk positif di tubuh anak itu ada kuman TBC. Nah, kalau tidak ada gejala-gejala panas lebih dari 2 minggu on off, kita kasih antibiotik nggak baik-baik, batuk lebih dari 2 minggu, berat badan susah naik bahkan bisa turun. Nah, mungkin itu anak terinfeksi. Kalau terinfeksi itu lebih ringan, butuh pengobatan 3 bulan aja, 2 macam obat. Nah, tapi kalau udah ada gejala yang sakit tadi, namanya selain mantuk positif, anak menunjukkan gejala-gejala TBC, apalagi di ronsen, jadi baiknya di ronsen juga ya. Nah, kalau bisa dari depan, dari samping untuk melihat pembesaran kelenjar di paru-paru untuk memastikannya lagi, untuk memberi data yang lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau sakit TBC butuh 6 bulan, 3 macam obat minimal. Nah, jadi pengobatannya itu berbeda lagi. Nah, apakah kalau nggak ada timbul efek samping, artinya nggak ada kuman? Bukan ya. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Kalau ada efek samping, namanya tubuh tidak kuat ya terhadap obat yang diberikan, terutama hatinya. Nah, jadi bisa mual, muntah. Nah, begitu ada efek samping mual, muntah, nah baiknya obat di stop dan langsung ke dokter yang meresepkan untuk diperiksa apakah ini efek dari obat atau karena infeksi yang lain. Nah, jadi saran saya diskusi lagi sama dokternya ini untuk mendapat penyelesaian yang lebih bagus lagi. Enggak semua anak GTM itu pasti TB, pasti ISK. Bisa aja karena hal lain, misalnya feeding rule yang nggak bagus, rasa makanan yang nggak enak. Nah, ada banyak hal yang bikin anak GTM. Jadi nggak semua anak GTM pasti TBC. Nah, jadi diskusi lagi ya. Semoga saya dapat menjawab masalah-masalah ini. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang lain. Salam sehat.